Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat siang. Kembali berjumpa di dalam siraman rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih tetap bertemakan Natal. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama duduk diam sejenak untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan kami saat ini masih merenungkan tentang berita Natal. Biarlah Tuhan terus menolong kami sehingga sukacita Natal terus mengalir dalam hidup kami, yang membawa damai, membawa sukacita, membawa kekuatan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Ayatnya cukup panjang. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membaca. Saya membacakan, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus sungguh luar biasa, di mana malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan yang bernama Maria, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dimana dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yesus, dan dia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan, yang kira-kira Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang mana Mesias adalah raja untuk orang Israel. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana percakapan dan komunikasi Maria dengan malaikat Gabriel ini, sebenarnya ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, di situ dikatakan, jawab malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika malaikat menyatakan salam kepada Maria, Maria terkejut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan dia mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Kalau kita melihat dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu pertanyaan di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Dan malaikat itu berkata kepada, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada misi yang sangat besar dan luar biasa, di mana Maria dipakai Allah secara luar biasa untuk dipinjam kandungannya untuk mengandung dan seorang anak laki-laki, yaitu anak Allah yang Maha Kudus. Di dalam ayat yang 25 tadi, bahwa
di mana Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, akan disebut kudus anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah satu misi yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dalam ayat tersebut diartikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi adalah dari Roh Kudus. Yesus itu lahir karena kehendak Tuhan. Hanya melalui Maria Tuhan hadir ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang akan dapat menjadi juru selamat umat manusia dan menghapus semua dosa manusia dengan dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, kita akan selalu diingatkan tentang jati diri Yesus. Siapa jati diri Yesus sesungguhnya? Setelah kita melihat di dalam ayat yang Lukas pasal 1, kalau kita melihat ayatnya sebenarnya cukup panjang, nanti Bapak Ibu dapat baca di rumah ya. Mulai dari ayat 67 di situ kita dapat melihat dalam ayat 67 sampai 75, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Dan kita baca ayat yang ke-67 dulu. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Allah sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui Nabi Zakaria di situ Tuhan juga menyatakan kuasanya. Apalagi di dalam ayat yang ke-69 di situ dikatakan ia akan menumbuhkan ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus akan membawa kelepasan bagi penderitaan yang ada di dunia karena dosa-dosa manusia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat renungan Natal sebenarnya tujuannya adalah tentang Yesus lahir ke dunia. Dan kalau kita melihat setidaknya ada beberapa tujuan yang dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Ada tujuan di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Yang pertama adalah menggenapi janji Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Perjanjian Lama menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nah, seringkali Tuhan Yesus disebut yaitu menjanjikan seorang Mesias menjadi juru selamat. Di dalam Perjanjian Lama sering disebutkan hal itu. Dan di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana setidak-tidaknya tujuan Yesus lahir ke dunia ini menggenapi janji Tuhan yang sudah ada di nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Natal tiba, kita merayakan Natal, di situ kita dapat melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang diberikan kepada manusia itu, dan itu digenapi. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia adalah merupakan satu kado yang luar biasa buat manusia yang berdosa. Kenapa? Dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kita memperoleh keselamatan yang besar, keselamatan yang kekal, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan keselamatan sementara, tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Dan itu tidak dapat diperoleh dari apapun, hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 38, di situ kita dapat melihat jati diri Yesus, di mana diingatkan tentang bahwa malaikat Gabriel menampakkan diri pada Maria untuk menjelaskan tentang jati diri Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia adalah raja yang kekal. Nah, itu disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria, dan juga dia adalah menebus dosa manusia. Dan dia juga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengajar manusia untuk beribadah secara baik. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Maria tadi yang kita baca, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu adalah anak yang kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, sebab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya ke tengah-tengah dunia, yaitu melalui dia hadir sendiri di tengah-tengah dunia dengan melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dapat melihat dengan kedatangan atau kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini,
Di sini malaikat Gabriel menjelaskan tentang jati diri Tuhan Yesus. Ada 3 bagian di sini, di mana dikatakan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dalam iman Kristen semua pengikut Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam konteks Yesus ini kita berbicara anak Allah dalam makna keilahiannya. Dalam Lukas 1 ayat 32a disebut ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dalam konteks keilahiannya, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah raja yang kekal. Saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Raja yang dimaksud Gabriel adalah raja dalam perjanjian lama, di mana Tuhan lahir, bahwa akan lahir seorang juru selamat dalam keturunan Daud. Dengan begitu kelahiran Yesus Kristus di dunia ini adalah sebagai penggenapan atas nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, di situ Tuhan menjanjikan kepada Nabi Abraham bahwa seluruh bumi akan diberkati dan diselamatkan. Dan siapa yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dan bagian B, manusia yang berdosa, di mana ketika kita merenungkan Natal, di situ kita dapat melihat karya penebusan Kristus yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu karya penebusan yang melalui Tuhan Yesus yang akan dikerjakan, dan di situ ada keselamatan yang besar yang akan diperoleh oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, mari kita bersama-sama merenungkan berita Natal ini, merenungkan akan kasih Tuhan di tengah-tengah Natal ini, sehingga kita dapat merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat terus memiliki hari waktu yang baik untuk kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan kita dapat mengerti, memahami arti Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita, itu adalah hal yang berharga sekali buat kita sebagai umat manusia yang berdosa ini. Karena dengan kehadiran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dengan melalui Natal ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada janji keselamatan yang kekal yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah berita Natal ini boleh memberkati setiap kita, dan kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan gembira, dengan sorak kemenangan, karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah berita Natal ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan Engkau teguhkan kami untuk kami terus senantiasa mengasihi Engkau dan bersukacita di dalam Engkau. Di tengah-tengah berita Natal yang disampaikan, kami tetap bersukacita dalam situasi apapun, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati setiap kami, dan Engkau berkati firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.